Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saat ini kita ingin praktek tentang prosesi belajar mengajar. Maka yang otomatis akan dipraktekkan adalah teori mengajar. Kalian calon-calon guru hendaknya lebih piawai nantinya ketika bisa menyampaikan materi di depan para siswa. Ketika kita membuka kelas, maka salam cukup dilaksanakan, salam cukup disampaikan sekali saja di awal pertemuan. Yang paling ditekankan adalah mengawali perkuliahan dengan muqaddimah. Dan muqaddimah yang akan kita sampaikan di dalam kelas tidak sama dengan muqaddimah ketika ceramah, khutbah, tausiah, dan sebagainya. Kita menyampaikan muqaddimah yang singkat, padat, dan jelas. Semisal, kami berikan contoh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Atau alhamdulillahilladzi wakafa wassalamun ala ibadihilladzina istafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa. Atau nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Maka ketika kita telah menyampaikan muqaddimah dalam bahasa Arab, tidak perlu lagi kemudian kita translate, diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya seperti itu juga sih muqaddimah yang disampaikan di khutbah, di tausiah, di ceramah dan sebagainya. Kenapa? Karena khutbah yang seyogyanya, kalau muqaddimah itu adalah muqaddimah yang mutawatir, itu jauh lebih sahih. Namun, ketika kita menjadi seorang guru dan tak mampu menyampaikan dengan fasih muqaddimah dalam bahasa Arab, ada satu muqaddimah yang sangat masyhur, yang sempat viral malah di kalangan orang-orang PAI, yaitu dengan muqaddimah, kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita memuji alhamdulillah, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita berselawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka muqaddimah yang telah disampaikan tadi insya Allah sudah cukup untuk mengcover dan mendoakan keselamatan, mengharapkan keberkahan kepada majma', baik itu dalam bentuk kelas, dalam bentuk forum, audiens, dan sebagainya. Lanjut. Saya akan memberikan contoh presentasi pembelajaran PAI untuk tingkat sekolah yang nanti disesuaikan. Apakah kita akan menyampaikannya di tingkat SD, SMP, atau SMA. Yang jelas, konsumsi informasi yang akan disampaikan menurut jenjang pendidikan sangat penting sekali untuk diperhatikan. Bahasa-bahasa yang familiar, yang sesuai dengan tingkat usia dan pendidikan, mohon kiranya diperhatikan. Ya. Pembelajaran PAI untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Namun, karena
saya menghadapi mahasiswa, maka saya akan memberikan contoh sampel sesuai dengan tingkat pendidikan mahasiswa. Namun nanti ketika mahasiswa berhadapan dengan anak didik, berhadapan dengan peserta didik, berhadapan dengan anak sekolah, maka lain lagi ceritanya. Kita langsung kepada materi. Kita usahakan untuk kemudian menyampaikan materi. Kalau kita menggunakan PowerPoint, maka yang perlu difahami tentang PowerPoint adalah pointer-pointer yang akan disampaikan. Tapi kebanyakan yang terjadi, jangankan di mahasiswa, mungkin di level guru sekalipun masih terjadi hal yang sama, yaitu paragraf. Satu paragraf semua dituliskan di slide. Bahkan semua apa yang ingin diucapkan, ingin disampaikan, semua dituliskan di slide. Ini bukan PowerPoint namanya. Ini paragraf. Bahkan sering kami sampaikan, kalau semua yang akan diucapkan itu dituliskan di slide, sebenarnya sih sedang melecehkan daripada audiens. Seolah-olah audiens tidak pandai untuk membaca, tidak pandai untuk mengelola sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, terjadi rasa jenuh, bosan dalam perkuliahan, ya, dalam proses pembelajaran. Maka menghindari itu semua, sekali lagi kita tampilkan PowerPoint yang inovatif, yang energik. Jangan katakan kita Gen Z, kalau kemudian slide-slide yang kita tampilkan adalah slide kolonial, bukan slide milenial. Kecuali yang akan kita sampaikan itu berupa ayat, hadis, mafhum, ataupun pasal-pasal, maka boleh menuliskan seluruhnya dalam slide. Kenapa? Karena ini adalah satu kesatuan yang utuh. Maka nanti kita akan berikan contoh bagaimana model slide yang hanya memunculkan pointer dan bagaimana model slide yang dibutuhkan untuk ditampilkan keseluruhan. Ya, kita lanjut. Pada slide yang pertama tadi, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam, maka kita mengambil kata kunci dari pembelajaran. Ada namanya pembelajaran, ada namanya pengajaran, ada namanya pendampingan, ada juga bimbingan, ataupun juga privat, macam-macam. Dari berbagai cabang ilmu, dari berbagai persamaan kata, sebenarnya ini sudah menginspirasi kita untuk membuat slide. Seperti pembelajaran pendidikan, diawali dengan kata at-tarbiyah. Ketika kita memunculkan kata at-tarbiyah, maka kita akan memilih beberapa kata yang masyhur, yang populer. Di antaranya kata-kata yang nanti akan kita sampaikan, kita memilih misalnya 4 kata. Maka sebagai Gen Z, sebagai generasi milenial, jangan takut untuk kemudian tampil dengan tampilan yang energik, berbagai rupa, berbagai macam warna,
seperti yang kami tampilkan di slide ini. Dari kata at-tarbiyah, maka kita akan menemukan derivasi kata at-tarbiyah itu dengan beberapa kata yang lain, yakni at-ta'lim, kemudian at-ta'dib, kemudian kata at-tikrar, dan berikutnya yakni at-targhib. Beberapa kata yang dipilih ini adalah kata yang masyhur digunakan, lazim digunakan. Sehingga nantinya kita juga akan berusaha untuk menjelaskan satu persatu daripada persamaan-persamaan kata tersebut. Lanjut. Dari ungkapan uraian tadi, maka kita sudah bisa menjelaskan dengan cara kita, dengan gaya kita, dengan diri kita. Tidak usah terlalu kolonial banget, harus susun kursi, harus kemudian ya seperti sidang forum yang sangat resmi, padahal ini di kelas. Di kelas itu kita mau mencairkan suasana. Kita berusaha untuk bagaimana lebih dekat dengan peserta didik. Bahkan akan sangat nampak piawai seorang guru ketika dia bisa tampil, berdiri, bahkan kemudian sekali-sekali menyapa daripada peserta didik. Apa yang kami sampaikan tadi, yang di awal ini adalah slide yang menunjukkan PowerPoint. Hanya satu kata saja. Maka kita akan berusaha untuk menjelaskan dengan caranya kita, dengan gayanya kita. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Kita mengambil satu buah hadits untuk sebagai sampel. Ketika kita membuka slide tentang hadits ini, nampak sangat panjang sekali. Nampak sangat ribet sekali. Kita sesuaikan dengan mata kuliah yang kita bawakan. Kita tidak sedang belajar ulumul hadits. Kita tidak sedang belajar rijalul hadits. Ataupun juga tentang asbabul wurud. Tetapi kita sedang belajar teknis pembelajaran di kelas. Maka hadits yang begitu panjang ini kita cukup mengambil daripada matan haditsnya. Sekali lagi, sanad dan rawi bukan berarti kita acuhkan, bukan berarti kita pinggirkan, tidak. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kelas. Maka ternyata dari hadits yang panjang ini kita akan menemukan matan hadits. Maka matan hadits itulah yang sebenarnya yang seharusnya akan kita presentasikan. Matan haditsnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tugas kita sekarang adalah mengkorelasikan antara pembelajaran pendidikan agama Islam dengan hadits khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ketika kita menguasai daripada terjemahan mafhum daripada hadits ini, tanpa dituliskan pun tidak mengapa, dengan catatan kita akan menyampaikan dengan gaya kita. Tapi kalaupun ingin dituliskan tidak masalah. Kenapa? Karena kita ingin berusaha untuk mengkorelasikan dari hadits yang panjang ini, mengambil intisari satu kata dari hadits itu yang bisa dikorelasikan dengan mata kuliah. Kalau nantinya untuk mahasiswa
yang bisa dikorelasikan dengan judul makalah. Kita lihat, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Bagaimana cara kita untuk mengkorelasikan ini dengan pembelajaran? Ada kaitan tetapi agak berat, ribet untuk dikorelasikan. Atau kita mengambil dari satu kata man, orang siapa yang dimaksudkan? Ini pun juga masih membingungkan. Ta'allam adalah orang yang belajar, atau Al-Quran sebagai hukum syariah, wa'allamahu, dan orang yang mengajarkannya. Ya, kita langsung saja skip untuk lebih mengefisienkan. Dari hadits ini kita akan mengambil satu kata untuk menjadi korelasi antara hadits dengan perkuliahan kita, yaitu kata allama. Silahkan kalau ada yang mau komplain, yang mau protes dan sebagainya, disitulah tugas kita untuk menjelaskan. Kenapa menggunakan kata allama? Kata allama di sini dipilih digunakan untuk menunjukkan bahwasanya seseorang tidak akan bisa untuk mengajarkan ilmu, terutama Al-Quran, kalau dia belum taklim dulu, kalau dia belum belajar terlebih dahulu. Lantas, ada juga orang yang sudah belajar. Apakah kemudian kalimat yang menunjukkan khairukum, yang terbaik di antara kalian, cukup dengan belajar saja? Ternyata kalau sudah belajar tetapi tidak melanjutkan dengan mengajarkan, belum bisa digolongkan menjadi yang terbaik di antara kalian. Atau ada orang yang mengambil inisiatif untuk mengajar, tapi ternyata dia belajarnya otodidak, tidak punya guru, ilmunya tidak bersanad. Ini pun juga tanda tanya besar. Maka yang terbaik adalah orang yang belajar, berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bersanad, terlebih lagi ilmu Al-Quran, sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus jelas gurunya dia sampai kepada gurunya, sampai kepada Rasul, sampai kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Inilah pentingnya sanad di dalam ilmu. Kemudian melanjutkan untuk mengajarkannya, karena ini adalah warisan, ini adalah amanah. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan amanah, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Karena perkuliahan kita ini ditekankan sekali lagi, bukan perkuliahan ulumul hadis, tetapi perkuliahan tentang praktek belajar dan mengajar. Maka setelah ini diharapkan kepada para mahasiswa sekalian, kiranya bisa menjadikan sebagai sampel. Sampelnya tadi langsung kepada matan hadis, dan dari matan hadis itu mengambil satu kata yang bisa dikorelasikan dengan judul makalah. Kemudian nanti kita akan dilihat ya tingkat penguasaan materi kita, kemudian juga kepiawaian kita. Yang jelas praktek pembelajaran sangat penting sekali dan akan memberikan nuansa tersendiri pada diri kita kelak ketika nantinya kita menjadi guru. Kami yakin dan insya Allah satu saat kelak pasti kita akan rindukan suasana yang hari ini kita bangun di kelas kita, suasana yang hari ini kita ciptakan di kelas kita. Bahkan ketika kita telah menjadi guru sekalipun, kita akan terinspirasi dengan berbagai keadaan-keadaan yang telah kita sama-sama rasakan di kelas kita. Ya, cukup. Dan setelah itu
boleh dibuka section interaktif atau tanya jawab. Kunci dari tanya jawab adalah jangan pernah takut untuk ditanya, karena dengan pertanyaan itulah yang akan memotivasi kita untuk lebih belajar kalau kita tidak menemukan jawabannya. Dan jangan pernah takut untuk ditanya bertubi-tubi banyak pertanyaan, karena boleh jadi pertanyaan berikutnya adalah jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Sehingga ketika banyak sekali pertanyaan yang masuk, sebenarnya semakin memudahkan bagi kita untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.